mudah-mudahan ada closing penutup dari Habib Umar yang beliau itu kata teman-teman seperti laut, siapa semua tokoh masuk, yang tentara, yang sipil, yang semuanya warna, semua warna. Jadi kita sifatnya memfasilitasi. Tentu kita akan mengambil yang baik-baik dari langkah-langkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati kita semua pada hari ini. Dan silakan Habib Umar untuk sebagai amin, sebagai Sohibul Bait untuk memberikan closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kita hormati, tentunya kita tadi bangga, sangat bangga. Walaupun situasi bulan Ramadan dengan dimana kemacetan, tapi teman-teman seperjuangan masih mau datang. Sebetulnya kalau saya melihat dari semua pembicaraan, apa itu dari TNI maupun ormas Islam maupun ormas-ormas nasional, ini udah jenuh. Jenuhnya itu bukan dari sekarang. Semenjak reformasi hancur, maka pupuslah sedikit harapan anak bangsa, sedikit demi sedikit. Ibarat kalau kodok itu ditaruh di air panas di satu cangkir, maka dia akan lompat. Tetapi kodok itu memang pandainya orang-orang menipu kita, ditaruh di air dingin, dipanasin dikit-dikit sampai dia sampai 60 derajat baru berasa. Wah, ini situasi udah gawat. Saya harus keluar, tapi sang kodok mau keluar udah nggak mempunyai kemampuan. Maka panas itu terus sampai dia mendidih dan matilah sang kodok. Ini yang akan dibuat oleh anak-anak bangsa kita. Mereka tidak melakukan segala suatu perubahan yang cepat. Mereka perlahan-perlahan tapi pasti hancur. Nah ini kalau kita tidak cepat, maka pupuslah sudah harapan anak bangsa. Jangan lagi berbicara kesatuan. Kita sudah mulai, maaf ini, saya tunjukkan saja. Ada rusun. Maaf ini Pak, saya jelaskan saja. Saya belajar politik 20 tahun di Singapura. Di Arab 4 tahun. Jadi saya studi mengenai bagaimana cara-cara melakukan pelemahan, melakukan penghancuran. Itu yang saya pelajari. Kemarin itu saya 20 tahun yang lalu, saya ada kawan-kawan dari sana studi politik. Habib dibilang di sini situasi Cina ini mengatur Melayu. Bagaimana cara pengaturannya? Oh, ini sekarang Melayu 70 sekarang sudah jadi. Saat ini saya dengar sudah tidak ada Melayu lagi sana. Boleh dibilang 20 mungkin 30%. Bagaimana yang 70% jadi 20%? Ya ini tadi import manusia-manusia luar. Akhirnya tergusur dalam Melayu, larinya ke Malaysia. Nah, Pak Abdul. Jadi ini sekarang kita lihat rusun yang dibangun di Muara Karang kalau salah. Peruntukannya untuk orang-orang yang tergusur. Di Singapura dibikinlah flat, diaturlah 2 Cina 1 Melayu, 2 Cina 1 India, 2 Cina 1 Melayu, 2 Cina 1 India. Begitulah diaturnya cara-cara mereka memasukkan orang-orangnya agar orang Melayu tidak bisa bersatu. Di sini ini kodok si Ahok. Yang memegang peranan ini Jokowi ini si Ahok. Dan saya takutkan nanti Ahok ini bakal jadi presiden. Oh mustahil. Enggak.
Jangan berbicara mustahil di negeri kita ini. Jangan berbicara mustahil. Si Ahok ini memegang truf kartunya Jokowi, kesalahannya Jokowi. Kapan mau dibongkar? Jika nanti dia sewaktu-waktu akan mencalonkan dan orang-orang Indonesia dengan media-media mereka akan menjadikan Ahok seorang pahlawan. Nanti akan dibongkar kejelekan Jokowi oleh si Ahok. Maka orang Indonesia memang dia tegas, dia hebat. Inilah kesalahan orang kita. Dan propaganda media ini yang terlalu besar. Dan kita selalu dihidupkan di dunia maya. Dunia nyata adalah punya mereka. Kesian bangsa ini. Jadi saya cuma satu. Pernah bertanya sama teman-teman kita dari TNI. Sebetulnya mau nanya, ini negara ini punya siapa sih? Negara ini punya siapa? Jujur kalau mau berbicara, negara kita punya TNI. Mengapa punya TNI? TNI punya anak-anak yang terdidik, senjata ada. Kapan waktu jika dia mau akan diselesaikan dengan segera. Tapi kapan? Kapan? Rakyat mulai sekarang kita mulai menggalang persatuan. TNI, umat Islam, ormas-ormas maupun yang lain bersatu padu dengan TNI dan menyatakan yang benar adalah benar. Itu yang kita harapkan. Tanpa itu jangan mengharapkan banyak. Kita boleh berteriak-teriak. Hati-hati, mereka sudah menguasai TNI. Tapi saya yakin masih banyak hati-hati nurani yang jujur dan mempunyai kebenaran cinta terhadap negara masih banyak di TNI. Saya yakin itu. Mudah-mudahan Pak, pertemuan kita ini mulai menggugah hati lagi. Tanpa mereka kita tidak berdaya. Jangan harap Cina-Cina itu tidak punya gudang senjata sekarang ini. Banyak yang kalian tidak tahu. Banyak kalian tidak mengerti. Orang kita ini lemah dengan kekuasaan dan harta. Begitu disogok diapain selesai. Dianggap udahlah nanti kan kita tahu, nantilah kita tahu. Setelah mereka tahu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sudah saatnya, ayo kita bergandeng tangan, kembalikan tanah air kita. Ibu Pertiwi sedang menangis, menanti pemuda-pemuda saya suka. Pemuda-pemuda ini harus bangkit. Kitalah yang bisa mengkader mereka. Kita sudah terlambat. Tapi kita tidak boleh berkata bahwa masih terlambat kita. Belum terlambat. Semasih-masih kita sadar saatnya. Jangan terlalu lama lagi. Gerakan semua. TNI ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, saudara-saudara. Jika mereka inginkan, kapan waktu akan selesai. Dan kalau misal kita curiga sama jenderal-jenderal, masih banyak letnan-letnan yang akan mengkudeta negara ini. Bisa. Yang bersih-bersih. Saya rasa insya Allah mereka masih mempunyai nurani satu. Mereka berjuang untuk demi rakyat, demi bangsa dan negara yang kita cintai. Saya rasa di bulan suci Ramadan ini kita pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik buat kita semua dan mempunyai naluri kebersamaan, kebersatuan kita adalah yang diinginkan oleh Allah SWT. Berjuanglah demi hati nurani. Jangan berjuang untuk kepentingan sesuatu, untuk kepentingan sesaat. Lemparkan baju-baju kita, jubah-jubah kita, perbedaan-perbedaan kita. Kita anak satu negara yang harus menunjukkan jati diri kita. Kita ini negara dapur dunia. Dunia tidak ada, Indonesia tidak bisa hidup. Tapi dapur-dapur itu sudah mulai dirambah oleh penjara-penjara.
Saatnya mulai berpikir yang cerdas ke depan, harus apa kita lakukan. Menyatukan, tidak perlu bicara saya. Nggak ada kata-kata saya nggak suka, saya orang hebat, saya orang begini, nggak ada. Yang ada adalah kami, kita, kekuatan. Kalau saya satu, bohong ada punya kekuatan. Jadi saya rasa itu saja. Mari kita semua bersatu mewujudkan apa cita-cita leluhur kita. Saya rasa begitu. Billahi taufik, saya terima kasih banyak atas kedatangan ini semua. Dan kita akan kembangkan kembali, kita akan bertemu. Masih banyak lagi Pak anak-anak muda yang mempunyai gagasan semangat yang sempurna. Kita galang, kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu marah. Otak, berpikir, pencerahan ke bawah. Saya rasa ke depan, saya yakin bangsa ini akan kembali jaya kembali. Billahi taufik wal hidayah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kehilafan dalam penyelenggaraan acara ini. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan oleh kita. Saya mohon keridoan dan mohon maaf banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.